Bu. Selamat siang, shalom Bu Ani. Shalom, selamat siang. Apa kabar? Baik. Bu Ani sehat? Sehat, 61 tahun. 61 tahun. Ya. Kesibukan akhir-akhir ini ngapain Bu? Berarti udah pensiun kan Bu? Sampun. Ye. Ya, kalau pagi sok jalan pagi. Oh, jalan pagi. 4 kilometer sama Pak Ani. Sama Pak Ani. Habis itu pulang bawa makanan, makan, nonton TV, tidur, baca. Enak pensiun ditunggu sampai 60 tahun. Saya masih lama Ibu. Oh iya, Mbak Cindy sendiri apa kegiatannya? Saya kuliah, tapi masih di Pekalongan karena Oh, iya. masih online. Jurusan Hubungan internasional. suka dengan jurusan itu? Sejauh ini suka sih, masih belum, ya sudah penat tapi masih belum kayak merasa saya salah jurusan gitu, enggak sih Bu. Sejauh ini masih aman. Ke depan mimpinya apa? Kalau ditanya mimpi yang sangat idealis pengen jadi dubes ya Bu, tapi iya. terlalu jauh sih kayaknya ya. Ya pengen jadi masuk kementerian lah, kerja di sana atau di kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri gitu. Ketemu bule sama Iya. bule kalau ini. Nek di sini baru ketemu bule ya. Iya. Bule doang belum bule Bu. Ini kan hampir masa Paskah ya. Iya benar. Biasanya kan banyak kegiatan. Apa yang biasanya disiapkan Mbak Cindy? Masa Paskah ya, sebenarnya masa Paskah tuh euforianya belum kayak Natal ya Bu. Kalau Natal kan kayak wah excited sekali gitu. Kalau Paskah sebenarnya dari kita ya menjalani hidup seperti biasa. Paling dari gereja kan dikasih buklet seperti itu ya Bu, buklet masa Paskah yang isinya ada kita persekutuan dan lain sebagainya. Nah saya baca-baca tuh ya Bu ada tentang ajakan retret itu di ceramah bahan dasar. Tapi di situ ajakan retretnya itu bukan retret yang seperti biasa. Maksudnya kalau retret seperti biasa kan kita pergi keluar kota bersama-sama ke villa, cari suasana baru yang beda dengan kesibukan biasa. Tapi kalau ini tuh cuma sebatas menghayati retretnya. Nah saya bingung, retret kok di rumah gitu, retret kok nggak pergi keluar kota gitu. Oh gitu. Kalau dari menurut Bu Ani sendiri gimana? Kalau menurut saya retret itu kan bisa dilakukan oleh pribadi, Ya. bisa bersama-sama. Kalau saat ini karena pandemi ya cocoknya pribadi saja. Ya. Nah, kemudian inti dari retret itu kan kita mengundurkan diri dari kesibukan sehari-hari, dari kesibukan dunia. Ya merenunglah, ya. Tetapi setelah merenung tentunya ada hasil. Hasil. Enggak merenung tok, tapi merenung ada hasil kita lakukan dan hasil itu bermanfaat bagi kita. Menurut saya retret yang betul seperti itu. Jadi kita punya kemajuan. Kalau sekarang ini masa Paskah, kita retret di masa Paskah, kemajuan iman yang kita peroleh. Kemajuan iman. Iya. Nah, kalau tadi kan menghayati, tetap menghayati, merenung ya. Apa sih Bu yang direnungkan? Kalau masa Paskah menurut Bu Ani yang direnungkan ya peristiwa kematian dan peristiwa kebangkitan Yesus. Kalau peristiwa kematian yang selama ini saya sering lihat ya kalau ada ibadah-ibadah pas Paskah sok ditayangkan film-film kematian Yesus, disalib. Disalib. Saya pasti ndak melihat ora tego. Tidak tega. Iyo, melasi, rasanya melasi banget. Kalau dipikir intinya yo sama kan. Pada waktu Yesus itu berkarya, dia kan memperkenalkan nilai-nilai kerajaan Allah yang isinya ada belas kasih. Apa meneh yo kira-kira? Mengasihi. Terus sesama ini menghargai sesama manusia. Betul. Kan intinya seperti itu ya. Tetapi pada saat itu kan dianggapnya oleh penguasa Romawi itu meresahkan. Dianggapnya kan Yesus ki pembangkang, melebihi pemuka agama pada masa itu ya. Terus pemuka agama rombongan ajak-ajak sekongkol, ada ekonomnya,
ada politikusnya, ada pakar hukumnya, tapi belum ada jurusan hukum internasional ya. Ada itu pakar hukumnya bersekongkol, yang akhirnya menjadi kematian Yesus kan. Sedemikian rupa biar Yesus bisa mati ya Bu. Dan lebih ekstrimnya kan tidak hanya mereka tok yang membuat persekongkolan itu. Halayak ramai juga ikut dengan meneriakkan salibkan dia. Aku cerita wemblinding kok Mbak. Salibkan dia. Rasanya ya ampun sedih banget. Akhirnya kan menjadi mati Yesus. Nah itu yang kita hayati itu pada masa retret. Ternyata menurut saya ya Mbak, kematian itu kan bukan akhir dari cerita Yesus. Karena menurut Alkitab ternyata Yesus bangkit. Artinya berarti kan pro kehidupan itu. Artinya yang tadi kejam, yang tadi apa meneh mau dibunuh, disalib, konspirasi elek itu akhirnya kan jadi kalah. Ternyata yang menang itu yang tadi pro kehidupan. Pada saat Yesus mengajarkan itu kan banyak halayak yang suka, tetapi bagi penguasa Roma kan dianggapnya elek banget. Nah terus akhirnya Yesus mati dan bangkit. Nah itu menjadi bukti konspirasi jahat seperti itu ternyata ora apik juga. Sehingga kita juga menghayati peristiwa kebangkitan. Itu yang kita hayati menurut saya di masa retret. Jadi peristiwa kematian dan peristiwa kebangkitan. Menurutku gitu. Sing Mbak Cindy rasakan apa laksanakan piye? Bingung juga ya Bu, maksudnya kan tadi yang dihayati kematian dan kebangkitan. Sebenarnya dari Paskah tahun ke tahun kan sama ya. Intinya adalah kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus. Lalu relate-nya dengan kehidupan itu apa? Maksudnya kita menghayati apa yang saya dapat dari menghayati itu, apa yang saya dapat dari itu untuk kehidupan saya selanjutnya gitu. Apa yang saya dapatkan dari menghayati kebangkitan dan kematian, kematian dan kebangkitan tersebut. Kalau menurut Bu Ani, sejarahnya podo. Dari tahun ke tahun peristiwa sejarah ceritanya ya seperti itu. Yang berubah kan perkembangan dunia. Pasti. Iya, yang terus berubah terus. Akhirnya kita juga bisa merasakan kalau Mbak Cindy membaca di Matius 5 ayat 21 sampai 22, Kakak bawa HP mboten? Saya enggak bawa HP. Oh, enggak bawa HP. Ya. Intinya di Matius 5, mungkin nanti di rumah ya kita baca 21 sampai 22 itu ada yang menyebutkan jangan membunuh. Tapi yang kedua yang marah dengan saudaranya itu jenenge ya wis membunuh. Berarti rasa benci gitu. Iya, marah dan benci. Jadi under-undere membunuh, under-under ki apa? Saya enggak tahu. Under-under apa Ibu? Pusat? Pusat. Ya. Akar. Oh, akar ya. Akar dari membunuh itu kan ada kemarahan dan kebencian. Itu berarti termasuk budaya kematian dalam ini kan? Iya, betul, termasuk budaya kematian. Penerapan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Sok kita dengar ada sebuah keluarga yang kok bertengkar terus. Ternyata masalahnya sepele. Masalahnya kuwi mung rebutan remote control misalnya. TV karena TV-nya hanya satu. Si Ani kepingin TV A, si Cindy kepingin TV B misalnya. Rebutan, iya channel. Oh iya, channel ya. Bukan TV. TV-nya siji kok ya. Iya. Rebutan channel TV. Akhirnya mereka bertengkar. Setelah bertengkar ada jarak di antara mereka. Sebenarnya masalah kecil seperti ini kan bisa diselesaikan. Tapi kadang kan dianggapnya biasa.
engko rampung dhewe. Padahal tidak. Itu terus akhirnya podo neng-nengan, podo ora omong-omongan, podo saling wadul. Wadul itu mengadu ke orang tuanya. Akhirnya pertengkaran ini menjadi melebar, menjadi pertengkaran kakak adik, bapak ibu. Ya, itu melebar. Nah, ini yang disebut secara tidak langsung kita sudah membangun budaya kematian. Kenapa kok budaya kematian? Lah itu tadi doneng-nengan kan ora omong-omongan. Ada jarak. Iya. Saiki sing ana jarak seperti itu siapa? Nek ora wong mati sing ora iso dihubungi. Kita kan tidak bisa menghubungi karena dia sudah mati. Iya, benar. Padahal kakak adik ada di sebelah. Kenapa nggak omong-omongan? Nah, ini yang disebut membangun budaya kematian dari yang paling kecil di dalam keluarga. Ternyata sesimpel itu ya, Bu? Iya, berawal dari itu. Itu keluarga. Terus satu keluarga punya tetangga, kiri kanan depan belakang. Ono masalah tidak terselesaikan. Terus ujung-ujungnya sama seperti tadi, neng-nengan, nggak ngomong, nggak menyapa, saling cari teman, gosip. Nah, itu juga menimbulkan yang namanya budaya kematian itu tadi. Mereka membangun itu dengan membangun budaya kematian dengan cara seperti itu. Anak-anak muda ada masalah simpel, jani iso rampung, tapi ada yang ngubu-ngubupi, mengompori, akhirnya menjadi luas, ya, menjadi sungguh-sungguh suatu budaya kematian itu. Artinya budaya kematian kan kita nggak menghargai orang lain, orang nganggep, benar, gitu. Tapi kan sebenarnya Bu tadi kan ada budaya kematian termasuk marah, membenci orang lain. Tapi kan sebenarnya itu wajar gitu loh, Bu. Adalah ekspresi manusia, adalah sifat manusia, emosi manusia. Betul. Berarti yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menyelesaikannya, seperti itu. Baik, Kebencian ya. Ya, mengendalikan emosi berarti. Betul. Apa yang kita latih gitu ya. Betul. Marah itu wajar, Ya. boleh. Yang tidak boleh itu marah yang berlama-lama, marah yang merugikan orang lain, Marah yang tidak diselesaikan dengan iya, orang tersebut. kata Alkitab kan seperti itu. Kita tidak boleh marah melewati sampai matahari terbenam. Artinya kan nggak boleh kita lama-lama marah. Kalau kita bisa mengendalikan marah, artinya kan kita bisa mengendalikan ego. Oh iya, benar. Gitu. Nah, Bu, kalau budaya kematian berarti kan kebalikannya adalah budaya kehidupan. Budaya kehidupan tadi Bu juga sudah singgung kalau Yesus itu pro kehidupan dengan bangkit lagi. Nah, itu gimana? Kalau dalam kehidupan sehari-hari budaya kehidupan yang dimaksud itu seperti apa? Kalau kita tadi sudah ngomong budaya kematian itu elek, nggak baik bagi kita, bagi pertumbuhan jiwa kita, bagi pertumbuhan iman kita, maka kita ganti saja budaya kematian itu menjadi budaya kehidupan. Karena Yesus pun pro pada kehidupan. Ya, apa yang perlu kita terapkan? Ya, kita nyontoh saja kehidupan Yesus yang antara lain apa ya, Mbak? Saya udah baca, Bu. Jadi Yesus itu kan punya 3 sifat. Iya. Salah satunya adalah manusia bebas nih, Bu. Jadi Yesus itu tidak gengsi orangnya. Tidak mengejar gengsi, tidak mengejar status, tidak serakah. Pokoknya Yesus itu tidak ada keinginan duniawi lah. Betul. Terus ada apa lagi, Bu? Rendah hati? Oh iya, Ya, rendah hati. Tadi rendah hati itu tadi, kalau kita rendah hati, pasti kita bisa mengendalikan ego kita. benar. Itu. Kemudian ada lagi belas kasih. Kita pasti ya, sering kan kita
melakukan aksi sosial itu karena ada kasih, Iya. antara lain seperti itu. Kemudian memanusiakan manusia karena itu ciptaan Tuhan, itu budaya kehidupan. Nah, contoh konkret di budaya kehidupan itu seperti mungkin tema dari tadi masa Paskah Iya. tadi itu Tahun ini ya. temanya apa ya Mbak? Iya, kayaknya ada nih di Oh, sini iya. Bu. Nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi Iya. temanya adalah kemenangan untuk kehidupan. Nah, tapi Bu, kalau kita ngomong tentang kemenangan kan sebenarnya relatif ya Bu. Kemenangan untuk saya mungkin berbeda kemenangan untuk Bu Ani, maknanya kemenangan. Nah, itu bagaimana? Kemenangan seperti apa yang dimaksud? Kemenangan untuk kehidupan. Janjane sing diarani menang di dalam kehidupan itu piye jejal? Ketika saya bisa mengalahkan ego saya. Oke. Tadi rasa marah ya. Ya. Itu sudah menang loh rasanya. Ketika saya bisa berlaku jujur. Hebat Ya, kan? bisa, benar. Ya. Ketika saya bisa bangun setelah saya jatuh terpuruk dengan masalah saya. Itu menang. Berarti kemenangan yang dimaksud bukan kemenangan duniawi seperti saya mencapai tujuan saya mendapat pekerjaan, atau saya menikah, atau saya berprestasi, menang lomba gitu, bukan ya Bu? Bukan. Lebih ke kendali diri sendiri. Ye. Jadi kemenangan itu mungkin nek gampang gitu ya, bahasa gampangnya saya oke, kamu oke. Oh iya, benar. Ya, Iya. aku seneng, kamu juga seneng. Mutualisme gitu. Iya, aku seneng, tapi kamu nggak seneng. Yo ora penak kan? Iya, benar. Iya. Kalau saya bisa membahagiakan Mbak Cindy bisa menyenangkan saya, itu wis kemenangan. Jadi saya oke, kamu oke, itu sudah kemenangan. Menurut saya seperti itu. Setuju sih Bu. Tapi Ya. setelah Bu Ani menjelaskan itu, iya juga ya, kemenangan bukan cuma untuk saya sendiri, tapi di-share ke orang lain juga. Seperti Iya. itu. Jadi orang lain merasakan kebahagiaan. Benar. Bukan aku tok sing bahagia, tapi orang lain juga bahagia atas kebahagiaan kita. Ya, misalnya contoh pada suatu di kelas ya, di kelas pada waktu kita dulu sekolah, ada ketua kelas yang galak banget, misalnya macam-macam, pokoknya galak banget, tanpa mau mendengar masukan dari temannya. Itu kan tidak aku oke, kamu oke. Hanya aku yang oke. Egois. Iya. Kudune kan aku oke, kamu oke. Aku ketua kelas. Tapi juga mendengar masukan dari yang lain, sehingga saya bisa membahagiakan kamu, kamu bisa membahagiakan saya. Sama-sama bahagia. Oke. Ngoten. Cukup banyak ya sebenarnya kita bahas dari budaya kematian, budaya kehidupan. Kalau misalkan kita tarik kesimpulan, berarti kalau saya retret sendiri, saya kan berarti menghayati ke budaya kematian dan kehidupan itu. Iya kan, tadi seperti Ibu Ani bilang. Hasilnya adalah penerapan ke kehidupan sehari-hari, benar Ibu? Terus apa ya, maksudnya kadang tuh kan kok retret itu saya retret pas saya depresi kan. Kadang orang tuh kayak gitu, saya jenuh dengan kehidupan sehari-hari, saya retret. Saya sudah mendapat apa yang saya hayati, tapi kadang tuh hasilnya cuma sementara gitu, Bu. Cuma pas saya depresi, ketika saya sudah bangkit, hasilnya hilang. Kalau menurut Bu Ani bagaimana? Kalau menurut saya ya untuk menghidupi Iya, menghidupi, benar. budaya kehidupan itu, yo dengan akal budi. Akal budi titik, bukan akal Budi Riono. Sebut Ya. merek ini, Bu. Bukan akal Budi Riono. Aku punya teman namanya Bapak Budi Riono. Saya punya bapak namanya Pak Budi Riono. Oh sama. Iya, sama. Apakah berkumis hitam? Oh iya, benar. Oh gitu. Teman saya yang satu namanya Budi Henry Junaidi. Oh, sama, Bu. Bedanya kumisnya putih. Oke. Itu ya. Iya. Kembali ya. Iya, akal budi. Ke kehidupan. Berarti kita kembali ke akal budi. Tetap kudu dipikir dengan bijak.
Karena kita saat ini itu ada di medan konflik, medeni kan? Medan konflik kehidupan. Medan perang, medan konflik. Medan konflik kehidupan budaya kematian. Oh iya. Kita ini saat ini ada di medan konflik budaya kematian dan budaya kehidupan. Apalagi kan media sosial, internet itu kan Bu, iya, sangat mempengaruhi gaya berpikir kita saat ini. Iya. Modalnya kan hanya subscribe, Iya. like, share, Gratis lagi. gratis. Nggih. Jadi yo di budaya Kehidupan. kematian itu kan sudah ndak mikir sing bener endi, ada data, ada fakta, sudah nggak dipakai semua. Biasanya kehasut mayoritas ya kan Iya, Bu? yang dipakai keyakinan saya. Aku yakinnya ora kaya kuwi. Jadi segala data, fakta, kebenaran ora kanggo kabeh. Contoh wis, masa pandemi ini ya, Iya. kok ora rampung-rampung? Karena ada sebagian orang yang nggak percaya kalau ada virus C19. Maka dia nggak taat prokes, tapi karena kita tadi diminta sutradara nggak pakai beginian ya Mbak, nggak pakai masker ya, iya. jadi ya, tapi kita sudah sehat kok. Jaga jarak sudah juga. jaga jarak. Jadi ya intinya seperti itu, keyakinan saya saja yang dipakai. Aku nggak percaya ada virus, ada apa, akhirnya saya menolak vaksin, saya menolak prokes, dan seterusnya. Dan itu berkembang oleh teknologi yang maju. Tulis saja tik kirim. Nggak ada yang tahu saya yang nulis itu gitu kan Bu. Lah parahnya banyak orang yang ikut. Akhirnya kita rampung-rampung kan. Iya benar. Kita nggak ke kehidupan normal lagi. Berputar di lingkaran setan. Berputar terus gitu. Tapi sebenarnya kayak gitu juga pas zaman Yesus tadi disalib kan, orang-orang masyarakat yang meneriakan salibkan Yesus gitu kan juga sebenarnya dia ikut-ikutan aja kan Bu. Iya, Dia terpengaruh konspirasi orang-orang itu. betul. Jadi pada akhirnya tetap kita apapun zamannya, ada teknologi ataupun tidak, tetap harus pakai akal budi gitu. Enggak, pakai akal budi yang bijaksana. Patokan kita bahwa hidup itu kan anugerah, Iya. paringane Gusti, kudu dijogo untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Jangan disia-siakan hidup kita dengan tawuran, dengan tukaran, dengan konflik di dalam keluarga. Kan eman-eman. Iya benar. Mumpung kita hidup kan semanis mungkin, sebaik mungkin, seindah mungkin. Maksudnya seperti itu. Berarti pada akhirnya retret itu adalah menjauhi budaya kematian dan mencoba untuk menghidupi budaya kehidupan. Seperti itu ya. Iya, betul. Jadi hasil dari retret itu kita tahu bahwa kita di pusaran budaya kematian dan budaya kehidupan. Tetapi kita, iman Kristen kita adalah iman yang pro kehidupan. Pro kehidupan. Sehingga kita ya harus mengikuti ajaran Yesus yang tadi Teladan. keteladanan Menjadi dari teladan. Yesus. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari jadi ya sederhana. Kira-kira apa? Ya meneladani Yesus itu kita mencoba untuk tadi rendah hati, mengasihi itu kan Bu. Betul. Ya. Mungkin tambahan ya. Iya. Gerakan hidup sehat Oh iya bisa. ya. Iya. Karena hidup kita itu sangat berharga, maka budaya kehidupan kita gaungkan sedemikian rupa dengan gerakan hidup sehat. Contohnya, maem teratur, olahraga teratur, menghindari rokok, Menghindari apa rokok. mengurangi. Menghindari, kalau yang belum mengurangi kalau yang Iya. sudah. Terus tidak mengkonsumsi narkoba, Tidak mengkonsumsi narkoba itu Iya. penting sih Bu. tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang.
Ya, obat-obatan terlarang juga. Bagaimana dengan alkohol? Entuk apa ora? Menghindari sih Bu, tapi tidak dilarang juga kan sebenarnya di Kristen kan. Iya, tapi tetap kita harus menghindari alkohol. Iya. Apapun itu kalau berlebihan ya ora apik. Iya, benar sekali. Kemudian yang kedua ya tadi yang pertama budaya kasih, budaya kehidupan tadi dengan gerakan Hidup sehat. hidup sehat. Yang kedua mungkin mengembangkan budaya kasih. Mengembangkan budaya kasih dengan lebih mengasihi, Dengan lebih mengasihi, lebih konkretnya lagi dengan lebih peduli dengan sesama. sesama, khususnya pada saat ada bencana. Oke, bencana. Itu. Kemudian tadi ada rumusan juga kan, kita tidak melihat siapapun itu latar Iya. belakangnya. Nggih. Kemudian kita juga bisa menghidupkan budaya kehidupan dengan cara menjaga lingkungan alam. Menjaga lingkungan, jangan cuma dipakai aja, tapi Nggih. juga harus dilestarikan ya Bu. Betul. Kira-kira ngapain itu? Nanam pohon, Betul. tidak buang sampah sembarangan. Betul. Terus apa nih ya? Apa lagi Bu? Ada banyak sih sebenarnya. Tidak menggunakan plastik. Sampah plastik ya. Nah, benar. betul ya. Terus hemat listrik. Benar, hemat air juga. Hemat listrik, hemat air. Apa meneh ya? Hemat minyak Bu, sekarang minyak juga lagi Oh mahal. gitu ya. Iya. Hemat minyak. Bagaimana dengan membatasi penggunaan sosial media? Oh iya, bisa juga itu bisa. Ya itu Iya, ya. benar. Betul. Terus yang paling inti tadi, Apa tuh Bu? akar dari budaya kematian adalah kemarahan. Ya, kemarahan. Hilangkan kemarahan. Mengendalikan. Betul. Marah entuk tapi orang entuk suwi-suwi, Ya, ora entuk merugikan orang lain. Gitu ya. iya. Terus taat prokes kan termasuk juga. Benar itu, pakai masker ya, saudara sekalian. Jadi hasil dari retreat tadi adalah kita bisa kita tadi sudah ngoncei kan, hasilnya itu tadi. Kemudian buah dari pemikiran tadi, gaya hidup sehat, gerakan hidup sehat, kemudian cinta alam, Mengasihi. mengendalikan kemarahan, itu hasilnya. Ada baiknya ini dijadikan komitmen bagi kita. Benar. Jangan Mana cuma yang hasil- kurang? Iya. Ojo mung, oh hasilnya itu wis. Aku Oke. nggak dapet apa-apa. Cuma lalu aja. Jangan Berlalu kayak gitu iya. berarti, Bu. Tapi kita komitmen. Oh iya, saya masih sering buang sampah sembarangan, maka saya kendalikan. Komitmen kita seperti itu. Monggo lah, mungkin hasilnya kan banyak sekali, tapi mungkin kali ini itu yang bisa disampaikan. Mbak Cindy ada tambahan mungkin? Saya sudah cukup jelas sih Bu. Ibu juga sudah menjelaskan dengan mengupas tuntas sih Bu. Tenane. Iya benar. Tapi Bu, ini kayaknya kita udah ngobrol lama nih Bu. Saya ada janjian lagi nih Bu sama Oh, teman gitu. ini jam berapa ya? Waduh, udah jam segini Bu. Saya pulang dulu ya Bu. 12, Terima 20. kasih, Ibu Gitu. Ani. Oh, nggih, monggo-monggo. Sampai Selamat ketemu. siang. Sehat selalu, Sehat Kak. selalu. Iya. Demikian Bapak Ibu Saudara percakapan saya dengan Mbak Cindy untuk masa Paskah 2022. Selamat melaksanakan Paskah. Semoga percakapan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu dan Saudara dan mendatangkan inspirasi di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.